Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Kariswa Setiawan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi fisika tentang gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi sendiri memiliki pengertian adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Dan gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Infrasonik sendiri adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar gelombang bunyi infrasonik ini hanyalah gajah, semut, dan hewan yang kecil lainnya. Lalu yang kedua itu audiosonik, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Inilah gelombang bunyi yang didengar oleh manusia. Dan yang ketiga adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengar gelombang ini hanyalah kekelawar dan juga lumba-lumba. Nah, namanya gelombang pasti tak luput dari rambatannya gitu. Jadi cepat rambat gelombang bunyi itu jarak yang ditempuh oleh sebuah titik pada suatu gelombang bunyi tiap satuan waktu. Dan gelombang bunyi ini merambat pada tiga benda, sifat benda sih, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada zat padat memiliki rumus, yaitu V sama dengan akar E per Rho. E nya sendiri itu modulus yang, dan Rho nya adalah massa jenis. Sedangkan pada zat cair, kecepatan lambat bunyinya memiliki rumus, yaitu V nya sama dengan akar B per Rho. Yang B nya sendiri yaitu modulus bulk, dan Rho nya adalah massa jenis. Nah, untuk kecepatan rambat dalam sifat benda yang bersifat gas memiliki rumus V sama dengan akar Y RT per M, yang Y nya ada konstanta Laplace, R adalah konstanta gas umum, dan T nya adalah suhu gas. Nah, lalu selanjutnya ada efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi bunyi yang didengar pengamat ketika terdapat gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Contohnya dari efek Doppler adalah bunyi sirene ambulan yang terdengar lebih tinggi saat mendekati pengamat. Rumusnya seperti apa? Saya akan tampilkan di layar. Nah, di layar terdapat itu rumus daripada efek Doppler itu sendiri, yaitu Fp sama dengan F plus min Fp per F plus min Vs dikali Fs. Fp nya itu frekuensi pendengar, Fs frekuensi sumber bunyi, F kecepatan lambat bunyi, Fp kecepatan pendengar, Fs kecepatan sumber bunyi. Nah, berikutnya ada persamaan efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin atau Vw. Itu ini rumusnya, saya tampilkan di layar. Nah, di layar itu terdapat rumus daripada efek Doppler yang tidak mengabaikan kecepatan angin. Rumusnya itu F sama F buka kurung F plus min Fw tutup kurung kali Vp per V plus min buka kurung V plus min Fw dikali Vs dikali Fs. Nah, dalam efek Doppler versi mengabaikan kecepatan yang tidak mengabaikan kecepatan angin ini memiliki syarat, yaitu jika pendengar mendekati sumber bunyi maka Vp bernilai plus. Jika sumber bunyi jadi pendengar maka Vs bernilai plus. Jika arah angin searah dengan lambat bunyi maka Vw bernilai plus. Nah, materi selanjutnya yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi itu pada gelombang bunyi ini terdapat dua sumber, yaitu dawai atau senar. Yang kedua adalah organa.
organa itu juga terbagi dua, yaitu organa terbuka dan organa tertutup. Kita sekarang bahas yang dawai atau senar dulu. Prosesnya yaitu dawai untuk menghasilkan gelombang bunyi adalah apabila senar atau dawai pada gitar dipetik, gelombang transversal yang menjalar pada dawai akan dipantulkan oleh kedua ujung terikatnya sehingga berinterferensi membentuk gelombang stasioner. Berinterferensi itu mempadukan ya, jadi berpadu gitu. Nah, ini saya tampilkan rumus daripada dawai itu sendiri. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu sumber bunyi itu pipa organa. Pipa organa sendiri adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyinya. Pipa organa ada dua macam nih, tuh kan tadi saya dibilangnya ada dua macam, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Berikut adalah rumus daripada pipa organa terbuka, ya bisa Anda saksikan sendiri. Dan selanjutnya juga ada pipa organa tertutup, bisa Anda saksikan sendiri. Lalu selanjutnya ada materi tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Pertama kita akan bahas intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas didefinisikan sebagai daya rata-rata per satuan luas. Berarti per itu dibagi. Berikutnya ada rumusnya. Ya, intensitas dilambangkan dengan I sama dengan P per A. P-nya itu adalah dayanya, lalu A-nya adalah luasnya gitu. Selanjutnya ada taraf intensitas yang memiliki pengertian hubungan antara kuat bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, berikut adalah rumus daripada taraf intensitas bunyi yang memiliki rumus TI sama dengan 10 log I per I0. TI nya itu taraf intensitas bunyi, itu satuannya dB, desibel. Lalu I nya intensitas bunyi, I0 nya itu intensitas standarnya. Lalu I0 ini memiliki ketetapan, berarti udah dari sononya itu memiliki itu intensitas ambang pendengaran yaitu 10 pangkat min 12 W per M persegi. Selanjutnya apabila terdapat N sumber bunyi dengan taraf intensitas yang sama, maka taraf intensitas totalnya adalah TI sama dengan TI totalnya yaitu TI plus 10 log N. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf ya, aduh agak kurang komplit materinya. Tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, amin insyaallah, amin. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.